Pengacara itu makan dari mulutnya, sama dengan kalau dokter gigi kan makan dari mulutnya orang lain. Utek-utek cangkeme wong untuk duit lah. Kalau pengacara itu ngomong dari mulutnya, pengacara ra iso ngomong ora payu. Gimana? Dulu ya. Mau balik komunikasi, teko muni terus dikasih itu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyi wa mas'ud amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama wabil khusus Jawa Tengah, wabil khusus Rais Syuriah Kiai Ubedillah Sadaqah dan Kiai Muzammil selaku Tanfidiyah. Yang saya hormati sesepuh yang ada di panggung, Kiai Imam Pituduh, kok lungguh ngisor ji, ini wakil sekjen PBNU, PB ini tawaduk lungguh nong ngisor. Ya. Kemudian Pak Kiai Sya'roni, ini satu-satunya Kiai yang punya rambut 2. Yang lainnya Sya'run Wahidun, dia Sya'roni. Pak Kiai Sudin Kendal, Kiai Hadar ini sahib saya sejak di Ibnu sampai di dia semua sudah mengalami Ibnu Ansor, yang belum muslimat sama Fatayat. Seragamnya amun dados Pak Yai Sopo Zen ingkang kula hormati, Gus Zaim dari Lasem, beliau adalah cucu Panglima Besar Mbah Maksum ya. Kemudian yang di sana itu Pak Rektor UIN ya. Dan semuanya yang hadir di kesempatan ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenan rahmat dan hidayahnya, walaupun dalam suasana virus Konora. Ini virusnya disebut virus apa? Konora ngaji, Konora lungo, Konora sekolah ya. Yang mudah-mudahan segera berubah menjadi Konio ya. Kita tetap bisa melaksanakan tasyakuran di dalam rangka harlah, hari lahir. Harlah itu hari lahir, bukan harlah itu hari bermasalah, bukan. Hari lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ke-98. Dari sisi umur, kalau manusia 98 ini wis syabeh, wis geseh kabeh. Tapi dari sisi Jam'iyah 98 ini semakin matang, ya, semakin berpengalaman. Oleh karena itu dalam kesempatan harlah ini saya mengucapkan selamat hari lahir yang ke-98 Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan sekaligus kita mengingat tasyakuran haul muassis NU, ya. Yang beliau-beliau kita kenal sebagai bukan orang biasa, tetapi orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa?
Karena karya yang ditelurkannya bisa berlangsung sampai 98 tahun istimror. Dan kita ingat bahwa istimrarul khair min alamatil barakah. Bahwa sesuatu kebaikan yang bisa berlangsung terus itu tandane bahwa kebaikan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengadakan apa misalnya haulnya Kiai Fulan 3 kali 3 tahun berhenti. Ada kalau ini mengadakan apa yayasan ini paling 5 tahun 10 tahun apa berhenti. Lah ini 98 tahun bisa berlangsung terus, tidak semakin sedikit tetapi semakin apa banyak. Ini pertanda bahwa apa yang beliau lahirkan, karya beliau terbentuknya lahirnya Nahdlatul Ulama ini adalah satu wadah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita berada di dalam wadah yang diberkahi. Insyaallah awake dhewe yo katut oleh apa? Berkah. Nah, dalam kesempatan ulang tahun yang ke-98 ini patut kita mengingat apa yang disampaikan oleh Imamul Masyariq wal Magharib Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu taala wajhahu wa radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan innamad dunya salah satu ayam. Urip nang donya iku janjane mung 3 dina. Mau usiamu berapa, mau kayak apa, ya hanya apa? 3 hari. Nah 3 hari itu apa? 1, yaumun madha bima fihi falaysa bi'aidin. Hari yang telah berlalu dan itu enggak mungkin akan kembali. Ya, yang kalau menurut lagu yang lalu biarkan apa? Lalu. Tapi buat kita enggak, yang lalu itu pelajaran. Hakimun mu'addibun. Hakim yang mengajarkan kepada kita pengalaman-pengalaman yang lalu itu sing nah kita lanjutkan dan apa? Tingkatkan. Lah sing yaknah ini kita apa? Buang. Ya. Yaknah. Apa? Yaknah beh katanya. Yaknah beh ya tinggal beh. Yaumun madha bima fihi falaysa bi'aidin. Hari yang telah berlalu dan tidak mungkin itu bisa kembali lagi. 98 tahun yang lalu ini madha sudah berlalu dan enggak akan bisa apa? Kembali lagi. Maka menjadi bagi kita itu hakimun mu'addibun, memberikan pelajaran yang banyak, pengalaman yang banyak. Bagaimana kiprah NU ini tadi? Oh sing biyen ku koyo ngene dadine koyo ngene, oh sing biyen koyo ngene dadine koyo ngene. Sehingga dengan mengambil pelajaran dari perjalanan hari yang lalu yang enggak mungkin kembali, kita ambil pelajaran di dalamnya itu ke depan menjadi lebih pinter. Menjadi lebih apa? Pinter, lebih cekatan, lebih jeli, lebih teliti dalam melihat semua persoalan. Yang kedua, yaumun wa anta fihi. Hari di mana kita masih berada, ibaratnya kalau kehidupan ya hari ini. Walam tadri, dan kau tidak tahu. A'anta baqiun amrahilun. Apakah kau akan tetap menangis esok? Apa engkau dijemput oleh apa? Israel. Nek sing jemput Jibril oleh wahyu. Nek sing jemput coba Israel ya wallahu a'lam. Wa'fu anna wa'fil lana. Moga-moga panjang umur semuanya. Utamanya kita saat ini berada di Amul Husni, banyak para kiai, para habaib di masa apa? Konora ini sedo. Radhiyallahu anhum wa ghafarallahu lahum. Nah, tekan di mau. Hari yang kita berada di dalamnya ini, hari yang kita berada di dalamnya ini yang kau enggak tahu, walam tadri anta baqiyun amrahilun. Apakah kau akan tetap di hari ini menangis esok atau rahilun pindah? Pindah ke alam apa? Barzah, pindah ke alam kubur. Ya. Maka bagaimana kita memperlakukan hari yang kita berada di hari ini? Alaika itinamu. Jagalah hari ini yang baik. Ojo sampai kepleset, ojo sampai keceklik, ojo sampai apa? Kita
berlaku hal-hal yang nggak baik, kalau secara organisasi ya monggo dimaknani sendiri. Dan hari yang ketiga ini yaumul ghad, hari esok. Ya. Alaika minal amal. Okay. Kau harus punya harapan, punya cita-cita. Mergo nek urip ora ndek cita-cita, mboten punya harapan itu yus mung ngono-ngono tok iku la ya mutu wala. Ya wis ora mutu ngentekno apa? Saya pernah punya temen bojo ra duwe, anak ra duwe, orang tua sudah sedo semuanya, sedulurnya ndak ada, cuman dia tok til. Itu riwariwi di kampung jalan habis maghrib, saya tanya, "Bang mau kemana bang?" Ya segini iki suwe-suwe kan mati dewi. Ana ora sing ngono ki ana ora gitu. Wong teko mesti iki. Dan ini yang datang dokter kepala rumah sakit jiwa saya tadi bilang mudah-mudahan kita nggak jadi pasiennya. Karena ada cerita orang gila itu katanya nggak tahu terjadi betul nggak itu di rumah sakit jiwa itu. 4 ini gila semua. BDN ini. Yang satu beden, ki opo? Yang satu bilang, "Motor mabur, sepur." Dudu montore. Ketika yang ketiga dia begini, "Kuwi apa? Gunung." Nah, ketika dia begini itu ada temannya yang gini. "Ki apa? Gunung." "Ya kowe marai nginjen ya ketok ya bener kowe." Padahal gunung iki. Iki setan kabeh. Nah, alaika minal amal, kita boleh punya harapan, kita harus punya cita-cita, kita harus punya apa? Ke depan ini pengen koyo apa? Punya mimpi. Ya kalau kita hanya mimpi sendiri itu barangkali hanya kembangnya apa? Tidur. Tapi kalau kita mimpi bersama-sama, insya Allah nggak lama akan jadi apa? Kenyataan. Nah kita ngimpi dewe itu paling tangi turu, aku kok mau bengi ngimpi kucing nabrak ember. Kucing sikile 4, ember 0, 4-0. Tapi kalau ngimpinya bareng-bareng, maka kalau Jamiah Nahdlatul Ulama kalau kita masukkan ke tadi itu, yang lalu kita jadikan pelajaran, yang kita mimpi ke depan nanti ini apa? Loh, kalau yang ngimpi ini sekian banyaknya, ya sarjana, ya kiai, ya kaum intelektual, ya kaum apa? Rohaniawan, ngimpi bareng-bareng, ya insya Allah nggak lama akan jadi apa? Kenyataan. Maka pada malam harlah ini kita memperingati tasyakuran umur yang ke-90 tahun, 98 tahun ini. Yuk kita ngimpi apa? Bareng-bareng bagaimana kira-kira NU ini ke depan. Saya senang sekali ketika saya aktif di IPNU bersama Kiai Hador ini, gedung NU ini belum kayak begini. Ya. Gedung NU itu sih mengguri. Pojok kebonan ngono iki mau. Gawe kopi yang elera karuan. Sekarang ada alhamdulillah. Ya, nas kitel, panas lagi kental. Ini kopi ini memang istimewa. Kemarin Pak Imam, Kiai Imam ini wakil sekjen di PBNU itu ke rumah saya cerita, bukakan kitab bab kopi, denger-denger. Kok yono ya jadi. Oh, no, kitab tentang kopi. Sampai ada yang mengatakan bahwa qahwah 5 syuribat lah. Minum kopi itu untuk hajat apapun yang kau niatkan, kabul insyaallah. Itu istimewa. Ya. Gimana? Saya tidak bilang hadis, ada yang mengatakan. Aku pengacara kok bokonono. Saya dulu pengacara, jadi ojo mbok kono iso bantai aku. Pengacara itu makan dari mulutnya, sama dengan kalau dokter gigi kan makan dari mulutnya orang lain. Utek-utek cangkem wong untuk duit lah. Kalau pengacara itu ngomong dari mulutnya, pengacara ra iso ngomong ora payu. Gimana? Dulu ya. Mau balik komunikasi, teko muni terus dikasih itu balaran.
Kalau mau balik itu ahli komunikasi. Teko muni dikasih. Dia mengalami jadi ngerti deh. Sampai mana tadi? Komunikasi. Nah, kohwa, ya itu memang macam-macam. Ada lagi yang mengatakan bahwa mengatakan loh, bukan hadis. Ya. Ya. Ada lagi yang mengatakan naliko kowe ngudek kopi ini baunya kopi semebar itu jin-jin jahat yang ada di rumahmu itu lari semua. Lu iya, dia berkata begini bukan sembarang wong nek sekondol Jumadi Kang Solikin ya enggak kita sampaikan. Lo yang mengatakan wali besar yang kemungkinan bohongnya itu sangat apa? Bahkan nggak ada. Tapi ya kalau kita coba cari kenapa mereka begitu, karena kopi itu dulu minuman favoritnya orang-orang ahli dzikir. Jadi nek bengi dzikir biar kuat itu ngunjuk apa? Tilawatul Quran biar sampai subuh minum kopi. Nah, itu dulu makanya ketika orang ngudek kopi itu jeme paham kuwi meh dzikir rungose. Nah kalau sekarang gimana? Sekarang wallahu a'lam. Ngudek kopi meh apa? Keplek wis tubro lah. Malah ditubro ya. Nah, kita ingat juga kantor NU yang dulu kayak begini sekarang sudah jadi begini. Ini kemajuan yang istimewa. Ya. Kemudian juga anak-anak muda yang apa? Dulu mencari anak untuk mau aktif di IPNU, aktif di apa? Ansor itu gak gampang. Ya. Karena dulu lain, dulu itu ketika mau berangkat berangkat ke daerah-daerah itu kita minta uang bukan sama bendahara NU, kita minta uang kalau saya minta orang sama abah saya, bah mau ke Cilacap, nyoh, bah mau ke nyoh. Nah, sekarang kan enggak, mintanya sama bendahara toh, ada kemajuan berarti itu. Ya itulah suka duka atau dinamika kita berada di dalam organisasi yang setelah sekian lama ini perkembangannya, keberadaannya menjadi semakin mantap. Ya. Tentu tidak lepas dari bahwa ini didirikan atas dasar niat yang baik dan di dalamnya penuh keberkahan. Ya. Kita lihat manakibnya para muassis Nahdlatul Ulama ini. Begitu ikhlasnya mereka berjuang, begitu ikhlasnya mereka kepengen ikut menyelesaikan persoalan yang terjadi di zamannya. Sebagaimana yang digambarkan dalam kehidupan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Azizun alaihi ma'anitum, persoalan-persoalan yang menimpa kita, menimpa umat ini betul-betul dipikirkan, betul-betul dibatek, betul-betul diprihatinkan. Tapi bukan hanya prihatin. Kalau hanya prihatin tok ya stres. Ngene. Ya. Wah, iki kok ngene piye, harisun alaikum. Bersama dengan keprihatinan itu dia merumuskan masalahnya, merumuskan problemnya itu apa? Harisun alaikum. Kemudian sangat ikhtiarnya, keinginannya untuk menyelesaikan persoalan itu sangat hebat. Semua didasari dengan bil mu'minina raufur rahim. Nah, hasil dari pekerjaan yang demikian ini, dari keikhlasan yang demikian ini, buahnya sampai hari ini bisa kita rasakan. Ya. Sama dengan kurang lebih hasil daripada keyakinan. Kalau ini hasil keikhlasan, kita lihat di Indonesia, NU ini bisa jadi kayak begini besarnya, sampai orang itu kalau mau jadi apa-apa itu kepengen diakui sebagai apa? NU. Saya sering ketemu, saya juga punya ini kartu anggota NU. Wah, saya juga punya ini. Wah, Masya Allah. Padahal bumbuan itu. Tahlil wiraiso mungkin. Sama dengan kita melihat buah keyakinan yang sampai sekarang dan sampai yaumil kiamah. Ya memang sesuatu yang dikatakan berkah itu dituncepno sepisan, tetapi kemanfaatannya, kemaslahatannya bisa sampai apa? Tidak terhingga.
Buah dari keyakinan siapa? Buah dari keyakinan Siti Hajar, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Ismail yang masih bayi seabing, bukan hanya abang apa? Ya. Ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim ke Palestina. Ibrahim mengatakan saya akan pergi ke Palestina. Loh, lah sampean kok pergi ke Palestina tuh? Apa kehendakmu sendiri apa gimana? Oke. Ini kalau kehendakku sendiri gimana? Loh kalau kehendak sampean sendiri ya saya ikut, saya istrinya sampean kok. Lah kalau ini kehendak Allah dan kau harus memang saya tinggal di sini bersama dengan Ismail. Loh kalau itu kehendak Gusti Allah, memang harus begitu, berangkat kau, jangan pakai nanti-nanti. Idzan la yudayyi'ana. Allah tidak akan menelantarkan saya meskipun di Mekah ini nggak ada apa-apa, gung liwang liwung istilahnya. Iwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lembah yang nggak ada apa-apanya, tapi saya yakin bahwa Gusti Allah tidak akan menelantarkan aku dan tidak akan menelantarkan anakmu dan tidak akan menelantarkan kau karena ini perintah Allah. Apa buah keyakinannya? Ketika kemudian Siti Hajar ini apa? Ketika Nabi Allah Ibrahim pergi, Nabi Allah Ismail sebagai anak bayi mas butuh banyu lah istilahnya. Siti Hajar golek banyu riwa-riwi. Akhirnya riwa-riwinya itu malah nggak berhasil ikhtiarnya. Malah Nabi Allah Ismail yang disanding Ka'bah sing ora ubah mung meneng tok wong bayi. Itu yang dari kakinya muncrat apa? Air Zam-Zam. Loh, ini pelajaran berharga. Bahwa Siti Hajar yang riwa-riwi ini berikhtiar begitu kuatnya, begitu hebatnya berikhtiar golek banyu, malah ora hasil. Siat Nabi Allah Ismail yang meneng ora apa-apa itu malah apa? Hasil. Ya, makanya kita wajib ikhtiar, tetapi ikhtiar kita ora apa? Tidak pasti apa? Berhasil. Tapi wajib. Seperti ono konorang ini ya wajib kita ikhtiar pakai apa? Masker. Ya, hal ini meskipun biasanya pakai maskur, berikhtiar kita pakai apa? Masker. Biasanya maskur. Jadi kalau para kiai itu biasa kadang-kadang maskur, kadang-kadang kita pengajian ini kadang-kadang dapat 2 M. Oh, jangan main-main. Gozaim itu pengalaman. Pengajian dapat 2 M. Makasih gitu. Ada. 2M itu makasih, matur nuwun itu 2M ya. Nah, ikhtiarnya Siti Hajar ini tadi sudah maksimal kayak begitu, nggak hasil, nggak dapat air. Malah Nabi Ismail yang nggak kemana-mana dapat apa? Air. Nah, ini pelajaran bahwa kita wajib berikhtiar, tetapi ikhtiar kita itu tidak yang menentukan hasil. Semuanya adalah kembali kepada kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hasil dari keyakinan Siti Hajar, idzan la yudayyi'ana itu sampai hari ini kita bisa merasakan air Zam-Zam. Seperti juga hasil dari keikhlasannya, kepeduliannya, kesungguhannya, mencari jawaban terhadap persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat oleh para muassis ini, terjawab. Sampai hari ini kita bisa merasakan. Dan boleh dibilang bahwa hampir tidak, saya insya Allah kayak Hadar dan yang lain-lainnya juga begitu, dakwah ini sampai masuk pengajian ini sampai ke desa-desa. Saya belum melihat satu organisasi yang bisa dijadikan apa wasilah dakwah kekuatannya sebagaimana apa? Nah, ini kan berkah dari apa? Perjuangan yang istimewa. Kita masuk ke desa mesti ada kiai-kiai, ada santrinya, ada apa? Tahlile, ono selawatane. Masuk desa ini begitu, masuk desa ini begitu. Sampai saya pernah di daerah Wonosobo yang dingin sekali. Nguyuh irawani cewek. Wes, ayo langsung hilang. Ya, itu Masya Allah. Di situ tuh malah kita ini malu, izin ya Allah. Di desa yang pegunungan kayak begitu, mereka itu kalau Jumatan tuh tidak langsung pulang. Lah kita ini wis tekone keri langsung mulia dhisik. Teko wis khotib wis Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mlebu.
Gitu nggak? Gitu nggak kira-kira? Nah, kita modelmu gitu. Nanti pulangnya salam langsung bola, mereka enggak. Habis salam Jumatan ke wiridan ini suwi loh. Saya itu tak perasaan saya wiritanku yo wis akeh. Wis tak entekno tak baleni menit iki wong lung subhanallah. Loh, bisa kayak begitu itu ya hasil kerjanya apa? Para kiai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu betul-betul organisasi ini wadah yang diberkahi oleh Allah, yang ayo ini NU, ya kita jadikan NU. Sarana untuk apa? NU nuntun apa? Umat. Lah karena nuntun umat lewat thariqah, nuntun umat lewat pesantren, lewat madrasah, lewat pengajian-pengajian. Lah karena nuntun umat ini butuh biaya yang tidak sedikit, maka ya NU, narii urunan. Yuk gak apa-apa, bukan untuk kepentingan pribadi kok. Nggih. Bukan untuk kepentingan apa? Pribadi, untuk dalam rangka bisa menjalankan apa? Tugas. Dan memang begitu, masyarakat ini nggak bisa jalan dengan baik kecuali dengan ada 4 apa? Tiang, 4 cagai ku papat. Siji, bi ilmil ulama, bi alimin musta'milin ilmahu. Di tengah masyarakat itu ada orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Lah biasanya meskipun kadang tidak selalu, tetapi biasanya orang yang alim itu sok kadang-kadang nggak kebarengan sugih. Nggih. Orang alim tapi nggak apa? Nggak sugih. Apa? Ya kere tapi kan ngalim. Nah, daripada goblok elek kere ora ana apa-apane. Ada orang yang sugih tetapi tidak apa? Ngalim. Ini juga cagaknya masyarakat. Bi alimin musta'milin ilmahu wa ghaniyin la yabkhalu bi ma'rufihi. Orang yang kaya tetapi lomo. Lah, 2 komponen ini harus ada dalam masyarakat. Yang ketiga penting, yang keempat penting, tapi jauh kalah penting dengan yang 1, 2. Yang ketiga apa? Wa faqirin la yabi'u dinahu bidunyahu. Orang fakir yang kuat imannya, tidak mau menjual agamanya dengan apa? Dengan berbagai hal. Ya. Yang keempat, wajahilin la yastankifu ayyata'alam. Ada orang yang merasa dirinya bodoh, gelem nyedak karo para apa? Para kiai, para orang alim. Ya, ini cagaknya masyarakat. Lah, cagak masyarakat yang pertama, wong alim tidak selalu sugih. Kadang-kadang ngalim tapi gak duwe apa-apa. Makanya ini juga harus jadi perhatian dari apa? Kita NU di masa modern ini. Saya sudah beberapa kali menyampaikan, Bu, ya dipikirkan kiai-kiai kita, pemangku-pemangku pesantren itu nek loro ki mbok yo diasuransikan. Nun sewu ini dipikirkanlah turun oleh yang muda-muda, oleh suriah-suriah mungkin dipikirkan hukumnya bagaimana. Urip dirubung wong, loro ora ono sing tilik ndak. Ya, hidup dirubung orang, kadang Pak Yai begini, sampai subuh. Tapi begitu sakit, orang sing tilik. Nanti pulang dari rumah sakit, tukune obat, ya larang. Kadang sudah sembuh, beli obat larang, sakit lagi. Obatnya piro 3 yuta, loro meneh. Nah, coba dipikirkan. Mereka hidupnya sudah mengabdikan dirinya untuk agama sedemikian hebat. Duk, kalau kita bukan tergolong orang yang kaya yang bisa apa memberikan santunan, ya ayo bergabung sama-sama. Sing sugih iki mau lewat lazis apa lewat apa atau lewat apa, ayo ada dana, ada pos untuk mengasuransikan apa kesehatannya para kiai. Saya bicara begini dari sisi idenya, soal hukumnya monggo ya. Bab asuransi masih mungkin ada ikhtilaf pendapat, ada asuransi, ada keteransi, mau pilih yang mana? Apa? Oh, kalau yang kecil kiri langsir gitu ya. Tetapi ini tolong dipikirkan bagaimana. Alimin musta'milin ilmu. Yang kedua,
Ada orang yang kaya yang tidak apa? Pelit. Ya zakatnya, ya mungkin infaknya, ya mungkin mau membantu perjuangannya para apa? Kiai. Ya. Saya teringat satu cerita ketika salah satu dari ini cerita, kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah tolong saya diingatkan ya. Ada Kiai Said, itu mbahnya Profesor Said Agil Sirat, itu seorang waliullah ya. Mbah Kiai Said ini istimewa ya. Beliau itu kalau dengar azan langsung dredeg kencing-kencing. Itu kencing-kencing setiap dengar azan itu nggak bisa dibuat-buat. Mbok ngedeno kaya apa ya ora metu. Ya. Betul-betul dari kondisi jiwanya mungkin khaufullah, takut kepada Allah, mungkin sampai terjadi seperti itu. Sehingga ada yang bilang kalau beliau mimpin jamaah ini sampai mungkin santrinya sing suruh ngimami semoga lagi nggak mampu karena apa? Itu setiap dengar adzan. Nggak seperti sampean kan? Sampean kok dengar adzan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu kok bisa adzan yo? Nah ini malah mau paido sing adzan gitu. Nah, Mbah Kiai Said ini memikirkan, ini kiai kita, memikirkan ini banyak pondok didirikan, tetapi kok yang lahir itu orang-orang ahli fikih. Lah nanti yang pegang Al-Quran ini siapa? Sing nyekel Quran ini siapa? Yang lahir kok banyak kan ahli apa? Fikih. Beliau istihara, istiroh, kata ceritanya begitu. Tolong kalau saya ini cerita orang soleh, maka kalau salah saya diingatkan. Ketika beliau istihara dapat, tapi calonnya sing bakal ngembangi Quran itu sono nang Mekah. Itu katanya sejak di Mekah itu kalau ada orang berangkat Mekah titip buat Munawir, Mbah Munawir. Titip buat apa? Munawir, titip buat Munawir, titip beras, bohopo di. Caranya sudah dimong dari apa? Dari sejak lama lah, karena sudah dapat isyarah ini yang bakal pegang apa? Al-Quran. Ya. Nah kemudian ketika ceritanya pulang, Kiai Munawir ini ke Jawa, beliau sudah azam sekali harus apa? Ke tempat Kiai Said. Kok sering apa? Merhatikan saya sampai kayak begitu. Begitu pulang, ini gambarannya alim dan orang-orang kaya. Kiai Said tahu bahwa ini yang akan pegang Quran sudah datang, oke. Panggil murid-muridnya yang kaya, iki terkait dengan Jogja sana, untuk bangunkan musola, saya Munawir ini bisa apa? Mulang di sana. Subhanallah, sampai hari ini Anda melihat orang yang ahli Quran di tanah Jawa ini mesti balik ini apa? Loh, ini pemikiran yang kayak begitu itu melahirkan keberkahan yang kayak begitu besarnya. Ini kalau di sini ada yang hafid Quran, urut no silsilahmu. Sanatmu diurutkan, mesti balik ini apa? Subhanallah. Nah, ini satu gambaran pemikiran juga keprihatinan yang ditindaklanjuti dan kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir ahli Quran yang sampai sekarang sudah berapa ribu itu. Itu kalau Mbah Munawir Indonesia, kalau ibarat MLM, itu sudah berapa kaki itu. Okay. Kalau ibarat apa? MLM itu sudah berapa kaki? Mungkin tinggal di rumah tok itu uangnya sudah masuk terus itu. Begini duit itu. Ya, lah ini Quran, kitabullah. Ya. Mencetak orang-orang yang ahli apa? Al-Quran. Juga bagaimana berdirinya pondok yang kemudian bermanfaat itu tidak tertinggal. Ada orang-orang anak-anak murid-muridnya Kiai Said yang kaya itu, ayo kono direwangi, bangun musola nih, bangun panggari, ben iso apa? Mulang. Nah, alimin musta'milin ilmahu, dan orang yang kaya, yang loman, yang mau membantu apa? Perjuangan. Kalau itu tidak mampu untuk kita sendiri atau bergabung beberapa orang, maka NU narii urunan, bukan hal yang aib. Bukan hal yang tidak baik. Ya. Nuntun umat dan kemudian apa? Dan yang digarap oleh NU itu ternyata bukan hanya yang hidup, no.
Tekan sing mati yo digarap maka NO. Nahlilake wong. Nahlilake apa? Wong. Loh, lah yang enggak kenal, yang kenal tahlil ya wong apa? Yang kenal tahlil itu ya orang apa? NU kita diajari oleh kiai-kiai kita, diajari oleh guru-guru kita tahlil. Ya. Nah, yang demikian ini saya kembalikan lagi kepada buah dari keikhlasan, buah dari kepedulian yang tinggi, buah dari ghirah yang tinggi untuk melihat bangsa Indonesia ini ngerti agama Islam ala ahlus sunnah apa? Hasilnya kita lihat kayak begitu ngeremboko sampai di desa-desa, sampai di mana-mana. Di desa kita nih, maaf ini tidak ada masih. Begitu khotib kok Allahumma sholli ala Muhammad tinggal. Ini berarti DP ora apa? Ora eno. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad lunga. Tinggal itu khotibnya. Dia pidato dhewean niku mau. Nggih. Itu dari tertanamnya begitu apa? Begitu kuat hasil didikan yang itu juga buah dari keberkahan dari keikhlasan para muassis ini tadi. Nah, ayo yang demikian ini kita tiru. Lalu bagaimana kita melihat kehidupan mereka? Kehidupan mereka bukan hanya urusan duniawi saja. Mereka memikirkan kemaslahatan dunia, tetapi silo madepe tawajuhnya kepada Gusti Allah istimewa. Nah, itu yang membuat berkah. Saya dengar riwayat Simbah Abdul Karim Lirboyo itu nek wiridan itu suka mulai jam 8 sampai jam 3. Loh, jujur, siapa di antara kita yang ora ono nek WA-an kuat? WA-an kuat, kemudian internetan sampai subuh kuat. Ini wiridan dari mulai ba'da isya sampai apa? Masya Allah. Ini bukan sesuatu yang tanpa makna. Ya. Apalagi yang wiridan. Ada santrinya yang hanya amin, amin, nggak ngerti sing diwaca apa amin, 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 amin. Sampai dilokno sama apa? Guru ki apa to angger amin, amin. Loh, guru ki tidak pernah berdoa yang jelek. Guru pasti berdoa yang baik. Senajan ora krungu, aku yakin pasti doanya itu baik. Aku tetap amin. Lho ki dadi wali yo. Amin, amin tok wi. Subhanallah. Ya. Nah, hal-hal yang bersifat batiniah semacam ini maka kalau saya bilang kepada mahasiswa, kau kuliah, kau membuat paper, membuat makalah, kau diskusi, kau seminar, kau berangkat pagi, mungkin konsultasi dengan dosen, mungkin diseneni dosen, itu dalam rangka kau menjadi sarjana. Tetapi menjadi sarjana tok itu enggak cukup. Betapa banyak sarjana yang lulus entek kertas sak tumpuk ngelamar kono ngelamar kene ora ono sing ngundang. Karena itu yang dibutuhkan bukan hanya sarjana tetapi ya sarjana, ya sarjono. Dasar bejone ono. Lah kalau kita mencapai sarjana dengan mangkat esuk, konsultasi dosen, buat paper, makalah, seminar, masuk perpustakaan, ini dan sebagainya. Untuk dalam rangka jadi sarjana. Lah kalau dalam rangka jadi sarjono, ya tadi, ya wiridan, ya melek bengi, ya sholat. Nah itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Makanya setiap apa yang dikerjakan oleh mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, monggo. Ini jangan tinggal, meskipun zaman sudah semodern kayak apapun, jangan pernah tinggal Gak iso seperti dulu misalnya 10.000, ya paling ora 200, 300 ini ngojo ora babar belas. Saya kira itu yang insya Allah akan lebih membawa kemajuan, kemanfaatan, keberkahan jamiah kita ini, yang insya Allah bukan hanya di kota-kota tetapi sampai di desa-desa, sampai dimanapun. Dan sekarang ini perkembangan sudah istimewa sekali. Ono PCI NU itu saya diceritain Pak Imam ini sudah di mana-mana Pak Imam ya. 37 negara. Orang istimewa 37 negara sudah ada pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Cina ada,
di Inggris, di Rusia. Rusia ono. Lu kita ceritane kok malah melongo. Iki tenanan saya cerita ini, ada yang ceritain saya, ada riwayatnya Wakil Sekjen PBN dan beliau sudah banyak meninjau cabang-cabang itu tadi. Mari kita berada di dalam kondisi yang sangat enak, tinggal ayo tata hati kita dan tata langkah kita bareng-bareng limaslahatil ummah Muhammadiyah untuk kita membuat kebaikan di tengah-tengah bagi umatnya Kanjeng Nabi SAW, yang itu akan membanggakan hati beliau, itu akan menyenangkan beliau, dan kalau beliau senang insya Allah kehidupan kita akan diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.